Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Emangnya bener ya, lo ngomong sama Julian kalau gue bisa dibayar untuk ngelakuin apa aja sama dia? Masa gue ngomong kayak gitu? Kalau misalnya gue pergi dari sini pun pasti ada penghuni baru yang ngegantiin tempat gue. Gue nggak tahu kenapa. Sejak semalam gue pengen kenal lo lebih jauh lagi. Dia maki-maki saya, menuduh saya kalau saya menjelek-jelekan nama dia di depan tante. Lela, jangan tinggal sekamar dulu sama Angel ya. Kamu tinggal sekamar sama Mira. Mama, siapa yang mau nikah buru-buru? Duitnya aja belum ada. Mama jangan mikir terlalu jauh ah. Kita udah harus berangkat, Yud. Gue gak mau telat ke castingan. Casting apa di hari ini? Boleh nggak saya nitip surat ini buat Angel? Oh boleh. Selamat Bu Gina. Anda kami tunggu di tempat biasa, Kafe Bale-Bale Cibubur. Nanti sore jam 4, jangan terlambat. Gue harus balik ke Medan untuk nemuin mereka. Kok nggak ngomong sama gue dulu? Gue janji sama lo. Begitu gue balik ke sini, lo bakal nemuin Jordi yang bisa ngebanggain lo. Janji. Apaan nih? Contoh undangan kita, Undangan apa? kita nikah. Bukannya kamu udah janji sama aku? Kita menikah kalau keadaan ekonomi kita udah siap. Tapi kan aku udah siap, Mir. Kamu belum tahu ya? Aku dipromosikan menjadi manajer cabang di Pontianak. Semua fasilitas kita dapat. Rumah, mobil, semuanya. Yang bener, Iya. Piton. Kamu nggak apa-apa kan kalau kita pindah ke Pontianak? Nggak apa-apa sih. Terus kenapa? Padahal baru tadi pagi mama bilang sama aku kalau aku nggak boleh nikah buru-buru karena dia nggak mau aku tinggalin. Tapi kita harus nikah secepatnya, Mir. Karena bulan depan aku udah harus berangkat ke Pontianak. Aku nggak mau berpisah selama itu, Mir. Berarti aku harus terus terang sama mama. Aku yakin Mama pasti ngerti kok. Makasih ya. Makasih mas. Jel, gua hari ini punya 2 kabar gembira. Apaan tuh, Yud? Yang pertama, liputan gua tentang pekerja seks di mall dapat pujian dari atasan gua. Bagus dong. Selamat ya, Yud. Thanks Angel. Terus yang kedua apaan? Yang kedua, gua dipromosiin jadi redaktur. Itu berarti Hai Jel. Mike. Apa kabar? Hai, Nai. Gimana castingnya tadi pagi? Belum ada kabar sih. Lu sombong amat sih sekarang. Gak pernah kelihatan di pub. Gimana kalau ntar malam kita jalan yuk? Kayaknya malam ini gue nggak bisa deh. Gini, Jel, kalau nggak ada lo, acara dugem nggak jadi seru. Kalau nggak ada lu, pesta seksnya nggak ada lagi, ya nggak? Bisa aja lo. Oke deh, Jel, kita cabut dulu ya. Pokoknya lain kali lu harus jalan bareng kita. Oke? Oke, Mike. Yud, mereka itu teman jalan gue, Yud. Gua tahu kok. Mereka juga teman pesta seks lu kan? Apa? Lo ini ada-ada aja deh, Yud. Mereka itu tadi bercanda. Lagi pula aslinya mereka nggak kayak gitu kok. Terus tadi berita gembira yang kedua apa lagi, Yud? Apa ya? Udah lupa gua. Udah gak mau cerita lagi, Jel. Ya yaudah, masa gitu aja ngambek sih. Sorry deh, sorry. Cerita lagi ya. Kalau gue udah nyuekin lo, sorry ya. Makan lagi. Udah gak marah ya, Yud?
sepertinya Ibu Gina telat lagi, Pak. Saya tahu tuh. Bagaimana, Pak? Kita terus menunggu atau kita kembali saja? Nanti akan saya beritahukan kalau memang perjanjian kita batal. Aduh Pak, gimana sih Pak? Kok jalannya muter-muter di sini terus dari tadi? Kan Neng nyuruh saya jalan ke sini. Kalau tadi jalan ke depan yang ke arah sana, saya lebih paham itu, Neng. Cepetan dong Pak, saya telat nih janjian sama orang. Ya. Sebenarnya saya suka loh kalau pemikirannya yang cerdas. Tapi sayang, perilakunya sangat tidak profesional. Halo. Halo Pak Toto, ini saya Gina. Oh ya, sebentar. Gina. Halo? Pasti dia punya 1000 alasan kenapa dia terlambat. Jadi gimana? Kita pulang saja. Waiter. Sampai ini bagaimana sih? Jalan longgar-longgar begini kok nabrak-nabrak. Bapak tahu kan, jalanan ini jalan mobil, bukan jalanannya gerobak, Pak. Bo yang minggir dikit kok. Nggak bisa begitu. Ini jalan umum, siapa aja boleh lewat sini. Saya nggak mau tahu, yang penting harus ganti. Kita ganti sama saya. Bapak yang salah sendiri kok, minta ganti ke saya. Enak aja. Kan saya itu yang nabrak. Tenang. Gini aja deh Pak ya. Saya bayar taksinya, saya pergi naik taksi lain aja. Tolong, Neng. Nggak bisa, Neng. Neng harus memberi kesaksian nanti di kantor polisi, Neng. Nah, berarti Bapak. Kelihatannya ada keributan itu, Pak. Loh, itu kan Bu Gina, Pak Anton. Oh, yang tengah itu? Iya. Gimana, Pak? Sepertinya dia memang punya alasan yang kuat. Kenapa dia telat menemui kita? Lalu? Silakan Bapak kembali. Oke, baik, Pak. Ya, ada apa ini? Ada apa? Saya beresin semuanya, saya beresin. Oke, Bapak yang punya gerobak ya? Iya, Pak. Ya, Bapak yang punya taksi ya? Ya. Ini gerobaknya 200.000 cukup kan? Terus ya, taksinya kan nggak apa-apa. Ya, mari Bu Gina ikut saya. Makasih, Bu. Mundur dulu, ya. Brengsek lu. Bu Gina, ini Saya Bagus, supirnya Pak Toto. Pak Anton di mana? Katanya ada di sini. Maaf Bu Gina, saya lupa. Dia tidak ada di sini. Tadi Pak Anton bilang saya disuruh mengantarkan Pak Toto balik ke kantor terus nganterin Bu Gina. Baik, mari Bu Gina kita masuk ke mobil. Mari Bu. Mari Bu. Yud, Apa? gue boleh nanya sesuatu nggak sama lo? Kayak wartawan mau nanya-nanya. Tanya aja. Yud, gue serius dong. Mau nanya apa Angel? Tanya aja. Tapi nggak marah kan? Ngapain mesti marah gua? Lo masih keingetan Yesi nggak, Yud? Itu juga yang gue heranin, Jal. Nih ya, setiap gue jalan sama lu, Jal, nggak ada yang namanya gue mikirin Yesi lagi. Nggak bener lah. Iya. Jal, Apa? sebenarnya lucu sih kalau gue ungkapin sekarang.
Tapi nggak apa ya. Gak apa-apa. Lo mau nggak jadi pacar gue? Serius lo? Iyalah. Coba gue lihat dulu. Kalau mau jujur sih ngikutin kata hati gue mau sih jadi pacar lo ya. Tapi gue perlu bukti dulu dari lo. Bukti apa lagi, Angel? Iya, kalau memang lo suka sama gue bukan karena pelarian, tapi karena memang lo benar-benar cinta sama gue. Ya, benar juga sih, Angel. Apa yang lo bilang? Apa yang gue rasakan sama lo sekarang ini benar-benar cinta dari hati gue atau cuma sekedar pelarian? Iya, lagi pula kita kan juga nggak harus jadian ya nggak? Siapa tahu dengan kita temenan malah tambah lebih asik, ya kan? Ya, itu juga benar ya. Silakan masuk. Ini ruang tamunya untuk menerima tamu-tamu. Dan ini meja makan, itu dapur, mereka bisa masak sendiri. Tapi saya punya peraturan sendiri, Pak. Mereka boleh menerima tamu, tapi tidak boleh lebih dari jam 10 malam. Dan saya sangat melarang keras, tidak boleh ada tamu laki-laki yang naik ke atas atau menginap. Itu bagus. Bagus. Ibu sama bapak tidak perlu khawatir di sini. Karena saya mengawasi langsung anak-anak dan mereka juga saya anggap seperti anak-anak saya sendiri. Sekarang bagaimana, mau lihat kamarnya di atas? Boleh. Mari. Awas hati-hati loh. Nah, ini ruangan atas. Ini kamarnya Gina. Dan itu kamarnya Angel yang akan jadi kamar kamu. Mau lihat sekarang? Yuk. Silakan. Maaf Tante. Nggak apa-apa. Angel itu sebetulnya anaknya baik. Walaupun dia hidup di dunia model. Dan memang sering pergi malam. Tapi saya yakin dia akan memperlakukan Rahel dengan baik. Benar. Gimana? Suka nggak kamarnya? Suka banget Tante. Kita ngobrol di bawah yuk. Yuk. Hai Mir. Tante Ingrid mana? Ada di rumah kos. Ada temennya dari Manado yang mau nitipin putrinya kos di sini lah. Oh. Kenapa sih Mir? Kok kelihatannya sedih banget? Enggak. Aku cuma bingung aja. Bingung? Bingung apa? Ya udah. Kalau nggak mau cerita juga nggak apa-apa. Masuk dulu ya. Lah. Lah. Jangan marah ya. Enggak kok. Bukan aku nggak percaya sama kamu. Tapi aku bingung mulai nyeritainnya dari mana. Gini aja. Gimana kalau mulai cerita dari aku bingung karena karena Tommy ngajak aku nikah secepatnya lah. Loh, mau diajak nikah kok malah sedih sih? Bukannya aku sedih lah, tapi aku bingung ngomong sama mama. Padahal tadi pagi mama udah wanti-wanti aku kalau aku nggak boleh nikah buru-buru karena dia nggak mau aku tinggalin. Gini aja,
Bilang sama mama kamu kalau setiap ibu pasti ngomongnya kayak gitu. Tapi aku yakin, nggak ada satu orang ibu pun yang akan membiarkan anaknya menjadi perawan tua hanya karena takut ditinggalkan. Iya sih. Tapi aku kan anak perempuan satu-satunya, lah. Udah, kamu jangan khawatir, kan ada aku di sini. Jadi kalau mama kamu butuh temen untuk curhat, aku ada di sampingnya. Makasih ya, lah. Aku nggak nyangka loh kamu sebijaksana ini. Kamu bisa aja. Udah makan? Belum, lapar nih. Makan bareng yuk. Ada? Kasih. Tinggal di sini. Mungkin selama kita belum kembali ke Manado, dia akan tinggal bersama kami dulu di hotel ya. Sebetulnya berat dia memilih kuliah dan untuk tinggal sendirian di Jakarta. Kami takut ia terpengaruh hal aneh. Kamu kan tahu sendiri, lingkungan kampus seperti apa sekarang ini. Tidak seperti zaman kita dulu. Iya sih, tapi saya jamin Rahel tinggal di sini akan aman. Tidak satu pun yang bisa mempengaruhi Rahel untuk berbuat sesuatu yang negatif. Ya, semua ini tergantung Rahel kan. Kenapa sayang? Rahel, mulai kapan mau kos di tempat tante? Mulai besok pagi, Tante. Sayang, kamu tidak mau tinggal bersama kami dulu selama kami ada di sini? Enggak, Rahel maunya besok pagi aja. Ya sudah, tapi kamu harus ikut kami dulu ke hotel berkemas barang-barangmu ya. Iya, Mah. Ingrid, aku titip ya anakku ya. Jaga dia ya. Jel, stop di sini deh. Stop di sini, stop. Ya, sini aja, Jel. Gue nggak enak. Ntar kalau nyokap lihat, marah lagi. Iya sih, gue juga jadi nggak ngerti sama nyokap lo, Yot. Kayaknya dulu dia nggak separah ini deh benci sama gue. Ya, gue juga heran sih. Tapi yaudah Angel. Mudah-mudahan aja nyokap marah nggak karena masalah yang tadi pagi. Tapi kalau gue bilang justru itu sumber masalahnya, Yot. Sekarang gini aja deh. Kalau misalnya kita di depan dia, mendingan kita jaga jarak. Supaya dia juga nggak terlalu nganggap kita ada apa-apa, Yot. Lagi pula kan gue capek kalau diginiin terus-menerus. Tapi lu udah janjikan Jel sama gue. Kalau lo nggak bakal pindah tempat kos hanya karena masalah kemarin. Oke. Udah sana cepetan turun. Oke. Tunggu. Belum bayar uang taksinya. Argonya mahal, apalagi yang nyetirnya. Oke, gue bayar. Berapa sih? Udah cepetan. Ntar ada nyokap, lihat. Turun. Thanks ya. Ya. Kenapa Bu Gina? Kok kelihatannya Ibu Gina risau sekali, Bu? Saya janji mau nganterin temen saya ke Medan ke rumah orang tuanya. Saya takut telat, Mas. Gimana kalau saya antarkan saja ke tempat teman Ibu itu, Bu? Gimana, Bu? Jangan, Mas. Nanti Pak Anton marah loh. Tenang, Bu Gina. Pak Anton itu orangnya sangat pengertian, Bu. Beliau pasti akan mengerti kebutuhan Ibu Gina. Kalau boleh, kalau Mas nggak keberatan, mau nggak anterin saya ke bandara? Enggak, Bu. Kalau boleh saya tahu, Mas, Pak Anton tuh seperti apa lagi sih sifatnya? Pak Anton itu orangnya sangat sabar, Bu, terhadap bawahan.
Beliau juga gagah, ganteng pisan, Bu. Bu jangan lagi, Bu. Tapi Mas jangan bilang-bilang ya. Kalau menurut saya sih, Pak Anton orangnya agak-agak aneh loh. Aneh? Aneh, Bu? Aneh gimana, Bu? Ya aneh aja, Mas. Dia berkali-kali memberikan saya pertanyaan yang agak aneh. Dan menurut saya juga dia sepertinya agak sombong ya, Mas ya. Tapi bener loh, Mas, jangan bilang-bilang sama Pak Anton, saya nggak enak loh. Tenang, Bu Gina. Rahasia Ibu Gina aman bersama Bagus. Ma, maafin Mira ya, Ma. Kalau terkesan terburu-buru. Mama salah. Kalau Mama terlalu egois dalam hal ini. Bagaimanapun, Mama akan lebih bahagia melihat Mama bahagia. Mama merestui pernikahan kalian. Makasih, Ma. Telat. Tadi juga ketemu Pak Anton, gue telat. Apa kok gini? Itu siapa gitu? Oh, itu Bagus namanya. Dia supirnya Pak Anton. Dia nganterin gue ke sini. Gue harus boarding sekarang, Gin. Maafin gue ya. Gara-gara gue lo harus pergi jauh. Bukan karena lo. Tapi lo janji kan? Lo mau nungguin gue? Pak Toto, tolong batalkan semua rencana saya malam ini. Ada hal penting yang harus saya bereskan. Ya? Ngerti? Terima kasih. Aku berangkat ya. Gitu ya.
buat ibu. Tadi Pak Anton melihat ibu menangis, menyuruh saya memberikan ini, Bu. Emangnya Pak Anton ada di sini? Nggak bilang sih, Bu, beliau di mana. Hanya menyuruh saya menyampaikan pesan itu aja, Bu. Dan ini juga, Bu, dari Pak Anton. Mari, Bu. Saya antar pulang, Bu. Makasih ya udah nganterin saya. Bilang juga ke Pak Anton terima kasih atas kiriman bunganya. Nggih, Bu, nggih. Bu, saya permisi dulu, Bu. Ya. Tante, ini Laila bikinin teh buat Tante. Terima kasih, Lela. Tante, Laila dengar Mira mau nikah ya sama Tommy? Iya, dalam waktu dekat ini. Bahkan mereka mau tinggal di Pontianak. Kok mendadak banget, Tante? Sorry ya, Tante. Kayaknya kok Mira tega banget mau ninggalin mamanya sendirian di sini. Tante juga punya perasaan seperti itu. Tapi Tante pikir itu perasaan seorang ibu yang sangat egois. Jika melarang anaknya menikah karena takut sendiri. Bener juga sih, Tante. Tante bijaksana banget ya. Tante itu selalu ngingetin saya sama almarhum mama saya, Tante. Tante tidak sendirian kok. Ada Yuda, juga ada kamu. Tante, ada apa? Tante, semua perhiasan saya hilang, Tante. Mana mungkin sih di rumah ini ada pencuri? Pintu sama jendelanya udah ketutup rapat, Gin. Selalu, Lala. Pintu jendela gua pergi, gua pulang selalu tertutup, nggak pernah terbuka. Aduh, Gin. Tante rasanya jadi nggak enak. Banyak sekali ya perhiasannya yang hilang. Enggak sih, Tante. Emasnya cuma sedikit, tapi ada bros pemberian mama saya. Aduh, kasihan amat sih. Ada apa sih, Gin? Lo teriak-teriak dari kamar mandi gue dengerin. Perhiasan gue semua hilang, Jel. Apa? Perhiasan lo semua hilang? Lo yakin gak salah taruh, Gin? Gue jarang pakai. Brengsek. Siapa sih yang tega ngambil kayak ini? Kayaknya pencurinya ini orang dalam deh. Maksud kamu? Pencurinya itu pasti orang yang gampang keluar masuk rumah ini, Tante. Iya, siapa? Saya harus ngambil sesuatu dulu di kamar. Mungkin itu bisa dijadikan barang bukti. Nanti semuanya kumpul ya di ruang tamu ya. Ya sudah, sekalian panggil Yuda ya ikut kumpul. Oke, Tante.
mau tahu sesuatu, Dela? Sebenarnya siapa sih yang nyolong perhiasan gue? Gue nggak yakin sih, Gin. Tapi tadi pagi Desi mampir sini. Iya, dia juga ke kamar gue. Tapi gue masih tidur waktu itu. Tunggu dulu. Desi kan sudah tante usir dari rumah ini. Iya, Tante. Dia bilang sama saya ada barang yang tertinggal. Tapi kita nggak bisa sembarangan menuduh, Tante. Masa cuma karena Desi mampir kemari, kita punya keputusan kalau dia yang mengambil perhiasannya Gina sih? Dia nggak cuma ngambil barang yang ketinggalan, Jel. Dia juga nitipin ini buat lo. Buat Angelia, ini saya kembalikan sebagian uang dari kamu karena kami sudah mendapatkan uang yang kami butuhkan. Terima kasih, Desi. Dari mana dia dapat uang itu? Bagaimana mungkin Doni dan Desi bisa secepat itu mendapatkan uang? Iya, saya memang pernah memberikan mereka sejumlah uang, Tante. Saya cuma bermaksud ingin membantu mereka aja kok. Ya, ada kemungkinan besar sih kalau mereka mendapatkan uang dari tempat lain terus bisa ngembaliin uangnya Angel. Tapi belum tentu Desi yang mencuri perhiasan Gina. Iya, gue tahu Desi itu nekat. Tapi kayaknya kalau sampai nyuri perhiasan lo itu nggak mungkin, Gin. Gue juga nggak yakin. Apalagi lo kan lebih tahu Desi ya, Jel ya. Ya, karena kamu kenal Desi, jadi kamu membela dia. Sekarang siapa lagi Angel kalau bukan Desi? Ini kan orang dalam. Satu-satunya yang bisa masuk kamarnya Gina hanya Desi. Pokoknya ya, Tante tidak mau tahu. Kamu harus tanggung jawab pada Gina. Karena kamu yang memasukkan Desi ke rumah ini. Tapi Ma, Angel nggak tahu kalau Desi itu pencuri. Sudahlah, kamu selalu membela dia. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.